يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memujanya atas karunia dan nikmatnya kepada kita, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, lebih dari separuh bulan Ramadan, bahkan hampir mendekati akhir-akhir bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, serta taufiknya pula sehingga kita bisa mendirikan, melaksanakan dan menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini berupa puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena tidaklah kita bisa melaksanakan ibadah kecuali karena taufik dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menuju akhir dari bulan Ramadan, yang pada akhir-akhir bulan Ramadan selalu saja berulang beberapa fenomena-fenomena yang penting untuk kita munculkan pada khutbah kali ini, untuk kemudian kita sikapi supaya kita tidak menjadi orang yang merugi di jelang akhir Ramadan. Fenomena-fenomena tersebut diantaranya bahwa sebagian kita atau bahkan sebagian besar di akhir-akhir Ramadan kita justru semakin kendor semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa kita lihat dari suasana salat Isya dan tarawih yang semakin berkurang, tidak sebagaimana awal-awal di bulan Ramadan. Fenomena yang lainnya pula bahwa kita terkadang di waktu-waktu luang di akhir-akhir bulan Ramadan justru kita sia-siakan, kita isi dengan malas-malasan dari beribadah kepada Allah. Fenomena yang lain pula bahwa di akhir-akhir Ramadan ini kita lebih kemudian fokus atau memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pernak-pernik lebaran, pernak-pernik hari raya seperti pakaian, makanan dan yang semisalnya, yang itu dibuktikan dengan mal-mal
atau pusat perbelanjaan itu mulai dikunjungi oleh masyarakat muslim kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa fenomena yang perlu kita ketahui dan bagaimana kita seharusnya bersikap. Yang perlu kita ketahui bahwasannya di akhir-akhir bulan Ramadan ini, justru inilah momentum yang paling istimewa di bulan Ramadan. Ada sebab-sebabnya yang membuat demikian. Sebab yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru di akhir-akhir bulan Ramadan beliau sangat sibuk untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ay al-ashr al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaq alaih. Apabila beliau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, dan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari mengencangkan sarungnya ini di dalam kitab Nuzha Al-Muttaqin, yaitu beliau menjauhi istri-istri beliau untuk apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 terakhir bulan Ramadan. Inilah profil beliau, teladan kita. Justru beliau sangat sibuk di 10 terakhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu beliau juga merupakan Rasul sekaligus kepala keluarga. Beliau juga sekaligus panglima perang. Beliau juga sekaligus sebagai seorang ayah. Namun demikian beliau tetap apa? Sibuk untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, sebab 10 terakhir bulan Ramadan ini menjadi momen paling istimewa di bulan Ramadan adalah karena di hari-hari tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau yang disebut dengan malam Al-Qadar. Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 3 yang bunyinya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa amal salih yang dilakukan bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya lebih baik jika, atau lebih baik dari amalan tersebut jika dilakukan di 1000 bulan yang tidak ada malam Al-Qadarnya. Itu artinya ada pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian para salafun salih sangat memahami keutamaan tersebut, sangat amat memahami, bahkan menjiwai dan mengamalkan. Sebagaimana semisal ada seorang karyawan, dia bekerja di suatu perusahaan, lalu atasannya mengatakan, di 10 hari ada 1 hari yang akan saya naikkan gaji sebesar 1000 kali lipat. Maka tentu karyawan itu akan bersungguh-sungguh mencari 1 hari yang dimana gaji akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali lipat. Namun terkadang kita belum sampai ke sana disebabkan dunia begitu silau di hati kita, sehingga meredupkan kemilaunya keutamaan-keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di dalam ayat berikutnya, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat berduyun-duyun turun ke bumi bersama malaikat Jibril alaihi salam, sehingga malam tersebut salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh dengan kesejahteraan, kedamaian sampai terbitnya fajar.
Mujahid di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan kedamaian di malam Al-Qadar itu sampai digambarkan setan-setan menggoda tidak berani, bahkan tidak bisa mengganggu yang lainnya, disebabkan malaikat menyesaki bumi pada malam tersebut. Maka dari itu sungguhlah merugi orang yang kemudian tidak mendapatkan malam tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya. Beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Yang artinya, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapati malam tersebut, maka sungguh dia terhalang dari segala kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab ketiga, Nabi SAW melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikaf secara bahasa dan istilah adalah berdiam diri, melazimi dan konsen beribadah kepada Allah di masjid. I'tikaf ini menjadi sarana yang memudahkan kita untuk meraih malam Al-Qadar. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Inni i'takaftul ashral awal altamisu hadhihi al-lailah, thumma i'takaftul ashral awsat, thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir, faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif, fa'takafan nasu ma'ah." Yang artinya, sesungguhnya aku pernah beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Aku berharap mendapatkan malam Al-Qadar. Kemudian aku beriktikaf di 10 pertengahan bulan Ramadan. Kemudian aku didatangi dan aku dikatakan bahwasannya malam Al-Qadar itu terdapat di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian yang suka atau yang ingin beriktikaf, maka iktikaflah. Maka para sahabat, orang-orang pun beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa sebab kenapa 10 hari terakhir menjadi momentum yang paling istimewa di bulan Ramadan. Maka seharusnya kita harus semakin semangat di akhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang artinya bahwa aku sangat suka jika aku memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah, lalu membangunkan keluarga untuk salat jika mereka mampu. Yang disebut dengan menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan atau menghidupkan malam Al-Qadar adalah menghidupkan mayoritas malamnya, tidak mesti keseluruhannya. Hal ini sebagaimana dinukil oleh ulama Syafi'iyah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i menukil tentang keutamaan tersebut, yaitu malam Al-Qadar hanya bisa diraih oleh orang yang menghidupkan salat Isya dan salat subuh berjamaah, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya malam Al-Qadar itu sangat mudah didapat oleh kaum muslimin dengan menghidupkan salat Isya berjamaah, kemudian salat subuhnya juga berjamaah, dan diisi dengan salat tarawih dan qiyam tahajud di dalamnya secara ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sungguh merugi yang segampang itu sebetulnya didapat, dia justru tidak meraihnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bagaikan detik-detik di mana kita menuju garis finish. Sebagaimana para atlet kalau kita lihat di arena pertandingannya, ketika mereka melihat garis finish sudah di depan, justru mereka semakin memacu semangatnya untuk sampai ke garis finish. Bukan malah sebaliknya, dia malah bermalas-malasan sehingga tidak menjadi juaranya di arena pertandingan tersebut. Padahal sesungguhnya yang dinilai itu adalah garis finishnya, bukan garis startnya. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Yang artinya bahwa amal-amal itu dinilai dari penutupnya. Maka di sini ada sebuah nasihat dari Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, sekiranya kalau engkau belum baik dalam memulai bulan Ramadan, setidaknya kamu harus baik dalam mengakhiri bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita menjadi orang-orang istimewa, orang-orang sukses di akhir bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna fi hadha Ramadan ala as-siyam wal-qiyam wa qira'atil Qur'an wa a'tiq riqabana minan nar. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أن تدفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعدين واجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ